Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Keti, apa kabar hari ini? Baik, Kak Audi, apa kabarnya Kak Audi? Puji Tuhan, baik. Tuhan, adik-adik, hari ini kita jumpa lagi dalam sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu yang berkata, Satukanlah hati kami. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Engkau masih memberkati kami hingga kami boleh bangun beraktivitas pada hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini, tuntun serta sekolah minggu kami agar boleh berawal hingga berakhirnya dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan judul lagu Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik semua, kini tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha berkasih dan bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mempersiapkan sekolah minggu ini biarpun secara online, tapi kami yang percaya adik-adik yang di rumah kiranya mereka dapat mengikutinya ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah, biarlah mereka boleh mengerti, memahami dan menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Mengampuni akan setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, bacaan firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34 di bawah perikop Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka,
anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandungmu, dan dua suku bangsa akan terpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan menjadi kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungan. Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya, seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepada aku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Mereka anak dari Ishak dan Ribka. Nah, Esau dan Yakub ini memiliki perbedaan. Jadi ketika lahir, Esau memiliki kulit yang berbulu tebal dan ia suka berburu, sedangkan Yakub ia memiliki kulit putih dan bersih, dan tetapi ia lebih suka tinggal di rumah. Ishak itu lebih menyayangi Esau, sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub. Nah, dengan demikian Ishak berencana untuk memberikan hak kesulungan dan juga memberkati Esau. Adik-adik, hak kesulungan itu adalah hak waris yang diberikan orang tua kepada anak sulung. Nah, jadi hak kesulungan ini tidak bisa diberikan kepada orang lain atau dijual, karena itu sama saja dengan kita tidak menghargai pemberian orang tua. Nah, tetapi berbeda dengan Esau. Di sini Esau dia justru menjual hak kesulungan yang akan diberikan kepadanya dari Ishak. Dengan pada saat itu ia pulang dari padang, pulang dari berburu, ia dalam keadaan lapar dan ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, karena saat itu Yakub sedang membuat sesuatu dari kacang merah. Jadi di sini Esau sudah melanggar apa yang akan ia dapat. Ketika tiba saatnya Esau akan diberkati oleh Ishak, Ribka sang ibu mendengar hal itu. Kemudian ia merencanakan sesuatu agar nantinya Yakub yang diberkati oleh Ishak. Jadi Yakub pun menyamar seperti kakaknya Esau, lalu masuk ke kamar Ishak, dan Ishak pun memberkati Yakub. Ishak merasa bahwa itu adalah anaknya Esau, tapi ternyata bukan, itu adalah Yakub. Nah, mengetahui hal itu, Esau pun sangat marah karena Yakub yang pada akhirnya diberkati dan diberikan hak kesulungan dari Ishak. Jadi Yakub pun pergi melarikan diri dari rumah karena ia takut pada kemarahan Esau. Nah, setelah beberapa lama ia melarikan diri dari rumah, ia pun berniat untuk menemui Esau dan meminta maaf. Walaupun ia masih dengan perasaan takut karena Esau pada saat itu marah padanya, tapi ia tetap pergi untuk menemui Esau. Nah, hal yang tidak disangka, Esau ternyata sudah tidak marah lagi kepada Yakub.
Ia justru bertemu dengan Yakub dan memeluk serta memaafkan Yakub. Adik-adik, dari kisah Esau dan Yakub tadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama, kita harus bisa menghargai apa yang menjadi pemberian orang tua untuk kita. Baik itu pemberian yang besar atau pemberian yang kecil, itu adalah pemberian yang terbaik untuk kita. Karena orang tua pasti akan mengharapkan atau memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Dan yang ketiga, kita harus bisa memaafkan saudara kita. Mau itu dia membuat kesalahan seperti apapun, kita harus bisa memaafkannya, seperti Esau memaafkan Yakub. Yang terakhir, adik-adik, jika kita berbuat kesalahan, kita tidak boleh lari atau bersembunyi dari kesalahan itu. Justru kita harus menghadapinya dan meminta maaf. Lalu ke depannya kita harus bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau sikap kita yang salah. Adik-adik, sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Dalam Tuhan kita bersaudara. Maka dari itu sambil persembahan dikumpulkan, kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan judul lagu yang berkata, Aku bawa dan berikan. Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Ku percaya janjimu. Kekuatan di bagi
adik-adik semua, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, harus saja kita akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas penyertaan Tuhan kami semua boleh diizinkan untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu hari ini. Meskipun di tengah situasi yang tidak memungkinkan kami bersekolah minggu dari rumah kami bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar tentang firman kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar, yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak pelayan PAR. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, biarlah kami dapat mempraktekkan firman yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam minggu lalu menemui hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, berikan kiranya dalam pertambahan usia mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka. Memberkati setiap masa depan dan cita-citanya agar semuanya dapat terwujud hanya karena penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati, menjamah teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, apapun yang mereka derita. Tuhan kiranya menolong lewat obat-obatan yang mereka minum agar kesembuhan boleh mereka alami dalam kehidupannya, dan Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap persoalan yang terjadi dalam bangsa kami, biarlah dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati segala pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan taruh hikmat bagi mereka semua untuk mereka dapat memimpin negara dan bangsa kami ini dalam hikmat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kehidupan kami, masa depan kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam sekolah kami, di dalam bermain kami, di rumah maupun dimanapun kami berada, kami percaya kasih penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini boleh berkenan ke hadapan hadirat-Mu. Ini doa, ini sembahyang kami, ini ucapan syukur kami. Kami akan kembali ke dalam tugas dan aktivitas kami. Tuhan kiranya sertai kami dalam apapun yang kami lakukan, agar kami semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mencerminkan kasih terang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.